Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang hikmah-hikmah bertutur, ya, karangan Al-Ustadz Arif B. Iskandar. Kita masuk kepada bab tentang kesejahteraan pada masa khilafah, ya. Masa Khalifah Umar bin Al-Khattab, ya, 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, hanya dalam 10 tahun masa pemerintahannya. Jadi Umar bin Khattab itu memerintah 10 tahun masa pemerintahannya. Ya, kesejahteraan merata ke segenap penjuru negeri. Pada masanya di Yaman misalnya, Mu'az bin Jabal sampai kesulitan menemukan seorang miskin pun, ya, yang layak diberi zakat. Masya Allah, lihat, bayangkan, tidak ada, bahkan susah nyari orang miskin yang layak untuk diberi zakat. Berarti semua orang itu dalam kondisi kaya, ya, rata-rata kaya. Gimana maksudnya kaya itu? Dia tidak berhak menerima zakat, bukan orang miskin. Memang orang kaya itu ada orang yang memang bukan miskin, maksudnya kaya. Ada orang yang muzaki, orang yang harus membayar zakat, itu lebih kaya lagi. Apa standar kaya? Ya, dalam salah satu kitab itu dijelaskan juga tentang bagaimana dalam kitab Hayatus Sahabah itu dijelaskan tentang bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari itu menolak zakat, ya, karena dia sudah merasa kaya dan sudah kaya menurut dia dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan juga bantuan dari Khalifah Utsman bin Affan pada waktu itu. Apa standarnya? Ya, ini dia. Dia bilang dia memiliki 20 ekor kambing yang digembalakan. Dia memiliki 2 orang pembantu. Dia memiliki 2 kendaraan. Nah, coba, dia rumah ada. Terus dia memiliki simpanan 40 dirham. Coba, itu kaya. Padahal dahulu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini terkenal dengan kezuhudannya. Jadi tidak mengambil harta kecuali memang dibutuhkannya. Saat diberikan zakat oleh Khalifah Utsman bin Affan, dia bilang dia dalam kondisi kaya. Coba, kita banyak yang miskin sekali sekarang kan. Dan pada masa Umar bin Khattab, nyaris di Yaman itu tidak ada, ya, para mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Padahal sekarang banyak juga orang di Yaman yang kelaparan, ya, ada juga. Nah, Abu Ubaid menuturkan dalam kitab Al-Amwal halaman 596, Mu'az pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Khalifah Umar di Madinah, karena Mu'az tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman.
Namun Khalifah Umar mengembalikannya. Ketika Muaz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Khalifah Umar kembali menolaknya dan berkata, saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, sebagai dibaya, sebagai jibaya. Saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga. Nah, jadi itu yang dilakukan. Jadi mengambil harta dari orang-orang yang layak untuk membayar zakat, berarti dia orang kaya dan menjadi mustahik di atasnya lagi karena sudah punya harta yang melebihi dari nisab dan haulnya, ya. Nah, lalu dibagikan kepada orang miskin dan saat itu nggak ketemu. Kemudian Muaz menjawab, kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apapun kepada Anda, kata Muaz. Masya Allah. Jadi nggak ada. Ya, ini mah beda sekali dengan sekarang. Nah, pada tahun kedua, Muaz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Jadi yang mengirimkannya kepada Umar bin Khattab setengah, tetapi beliau pun mengembalikannya. Umar bin Khattab tetap mengembalikannya. Beda. Jadi setelah yang kedua itu adalah berarti pemberian dari khalifah itu, ya. Tahun ketiga Muaz kembali mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan lagi oleh Khalifah Umar. Muaz berkata, saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut. Ya, ini dikutip dalam kitab Yusuf Al-Qardawi, ya, kitab zakat. Nah, bayangkan luar biasanya sejahtera pada saat Khalifah Umar bin Khattab. Tidak hanya di Yaman, di wilayah Bahrain juga demikian. Abu Hurairah pernah menyerahkan uang 500.000 dirham kepada Khalifah Umar yang diperolehnya dari hasil kharaj provinsi Bahrain, ya, pada tahun 20 Hijriah 641 Masehi. Pada saat itu Khalifah bertanya kepadanya, apa yang kau bawa ini? Abu Hurairah menjawab, saya membawa 500.000 dirham. Besar sekali nih, ya. Karena begitu banyaknya, Khalifah Umar terperanjat, tidak percaya. Beliau kemudian bertanya, apakah itu harta yang sah? Abu Hurairah menjawab, Abu Hurairah menjawab, saya tidak tahu kecuali memang demikian adanya. Ya. Ini dikutip oleh Adi Warman Karim. Coba bayangkan. Jadi, ya, di Bahrain, ya, Bahrain itu pulau di ujung Jazirah Arab, semenanjung Jazirah Arab. Dulu pada masa Rasulullah SAW, Bahrain ini difutuhat atau ditaklukkan oleh Panglima Al-Ala Al-Hadrami, ya, Al-Ala Al-Hadrami. Jadi Ala Al-Hadrami ini terkenal dengan apa? Yang disebut, ya, termasuk waliullah yang dinampakkan oleh Allah kehebatannya. Kenapa? Karena dia memimpin pasukan untuk menundukkan orang-orang kafir yang ada di Bahrain. Gimana ceritanya? Kalau dia pakai perahu dari arah semenanjung Jazirah ke Bahrain, setiap satu perahu dihancurkan, karena pasti sedikit-sedikit satu perahu. Maka dia berdoa kepada Allah agar didangkalkan itu lautan Selat Bahrain itu. Maka seluruh pasukan bisa berjalan. Tiba-tiba pada waktu itu laut itu dangkal, sehingga berjalan melewati Selat Bahrain sampai akhirnya Bahrain bisa difutuhat. Ini waliullah yang doanya, ya, termasuk sahabat semua waliullah, ya, yang doanya, yang maksudnya di situ dinampakkan kemukjizatan atau bukan kemukjizatan, karomahnya, karomahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahrain pada waktu itu menjadi apa?
wilayah yang jauh dibanding dari Mekah atau dari Madinah. Tapi pada masa Umar bin Khattab, ya, saat Abu Hurairah ke sana dan kemudian mengelola Bahrain, menyetorkan berapa? 500.000 dirham. Masya Allah, banyak sekali tuh. Ya, 1 dirham itu kira-kira 3 gram perak. Berarti 500.000. Wah, alah banyak lah pokoknya. Misalnya gitu ya. Nah, pada masanya Khalifah Umar bin Khattab mampu menggaji guru di Madinah masing-masing 15 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Jika 1 gram emas saat ini seharga 200.000, wah 1 gram 200.000, sekarang 1 gram udah 1 juta. Nah, bayangkan, berarti sama gaji guru mencapai sekitar 12,75 juta. Itu kalau 200.000 kali 5 berarti berapa? 60 juta. Masya Allah. Ini waduh, gaji guru 60 juta. Dan yang waktu itu diketahui, ya kan, apa? Yaitu gaji guru TPA aja itu, pengajar Quran. Kasih sebulan 60 juta. Gimana nih Ustazah? Insya Allah bersabar dengan kau ini. Tapi masa Umar, masa Khalifah itu, ya. Ini kalau waktu ditulis harga emas 200.000 1 gram, sekarang 1 juta. Oke lah 200.000 aja. Sebulan 17 juta, sebulan 12 juta, Masya Allah, mantap. Ya. Pada masanya pula setiap tentara berkuda pernah mendapat ghanimah sebesar 6.000 dirham, sekitar 75 juta, yang masing-masing tentara infanteri mendapat bagian 2.000 dirham, sekitar 25 juta. Ini dikutip oleh As-Sinwani, As-Sinawi, ya. Nah, ini masa Umar bin Khattab, Masya Allah. Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di bawahnya lagi. Jadi setelah Umar bin Khattab, ya, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Imam Hasan, kemudian juga Abdullah bin Jubair, kemudian juga pada waktu itu Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan, kemudian siapa lagi? Abdullah bin Jubair, kemudian Yazid bin Muawiyah bin Yazid, kemudian Marwan bin Hakam, kemudian Abdul Malik bin Marwan. Terus sampai 4 anak Abdul Malik bin Marwan, baru berikutnya siapa? Umar bin Abdul Aziz. Jadi masa-masa itu luar biasa, ya. Nah, pada masa Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 102, bayangkan nih, cuma sekitar 3 tahun saja, ya, Hijriyah atau 818 dan sampai 820 Masehi. Meskipun masa kekhilafahannya cukup singkat, hanya 3 tahun, umat Islam terus mengenangnya sebagai khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat. Ibnu Abdul Hakam dalam Sirah Umar bin Abdul Aziz halaman 59 meriwayatkan, Yahya bin Sa'id, seorang petugas zakat, ya, masa itu berkata, saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Afrika loh sekarang dilihat, ya. Tahu ya, mana Afrika di situ? Nah, lihat tuh, Afrika, benua yang besar di situ. Ya. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikan kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang miskin pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan setiap individu rakyat pada waktu itu berkecukupan. Masya Allah. Jadi di Afrika, Afrika Selatan, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Utara, dimatiin aja. Ya. Iya. Ya, di Afrika, ya kan, itu tidak ditemui siapa orang yang berhak menerima zakat. Nah, pada masanya kemakmuran tidak hanya ada di Afrika,
tetapi juga merata di seluruh penjuru wilayah khilafah Islam seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid ya dalam kitab Al-Amwal halaman 256 mengisahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak saat itu, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Dalam surat balasannya Abdul Hamid berkata, saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka, namun di Baitul Mal masih terdapat banyak uang. Masya Allah. Tuh lihat, nggak ngutang-ngutang ya. Kalau sekarang negara ngutang-ngutang dulu ya. Khalifah Umar memerintahkan, carilah orang yang dililit hutang tetapi tidak boros, berilah dia uang untuk melunasi utangnya. Abdul Hamid kembali menyurati Khalifah Umar, saya sudah membayarkan utang mereka, tapi di Baitul Mal masih banyak uang. Khalifah memerintahkan lagi, kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu ia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya. Abdul Hamid sekali lagi menyurati Khalifah, saya sudah menikahkan semua orang yang ingin menikah, namun di Baitul Mal ternyata masih juga banyak uang. Masya Allah. Akhirnya Khalifah Umar, ya Umar bin Abdul Aziz, memberikan pengarahan, carilah orang yang biasa membayar jizyah dan kharaj. Kalau ada kekurangan modal, berilah mereka pinjaman agar mampu mengolah tanahnya. Ya, kita tidak menuntut pengambilannya kecuali setelah 2 tahun atau lebih. Ini ada dalam Kitabuz Zakat Yusuf Al-Qardawi. Sementara itu, Gubernur Basrah pernah mengirim surat ya kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabur dan sombong. Masya Allah. Ini pemimpin khawatir. Kenapa? Karena saking banyak, karena saking kayanya atau kayanya itu semua, nggak ada yang susah. Masya Allah. Coba bayangin. Khalifah Umar dalam surat balasannya berkata, Allah Azza wa Jalla ridho kepada penghuni surga karena mereka berkata, segala pujian hanya milik Allah yang telah memenuhi janjinya. Ketika itu suruhlah orang yang menjumpaimu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini juga jadi ucapin bersyukur. Kalian juga nih harus bersyukur. Alhamdulillah sehat ya. Bersyukur. Badannya alhamdulillah bisa belajar, bisa mondok ya. Bisa ngikutin kajian, bisa sholat jamaah, bisa makan ya, bisa punya harta, sehat, semua bisa menuntut ilmu, bersyukur. Masuk bersyukur. Nampakkan itu rasa syukur itu. Boleh dengan ucap alhamdulillah. Syukur. Masih bisa ngomong. Ya. Makanya pada saat zikir yang harusnya ngomong, keluarin suaranya. Ya. Itu jangan pas ketawa-tawa doang. Ya. Itu keluarin suaranya ya. Saya. Pada saat salawat keluarin suaranya ya. Saat ngomong amin, amin. Pada saat zikir keluarin yang harusnya zikir boleh. Ya. Nah, pada saat nanti dakwah tanya sama ustaz, sama ustazah, ngomong. Itu bagian dari bersyukur, tahadus bi nikmah. Ya. Nah, maka meski rakyatnya makmur seperti halnya kakeknya Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz tetap hidup sederhana, jujur dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat khalifah, beliau menjual semua kekayaannya seharga 23.000 dinar, hampir 20 miliar, lalu menyerahkan semua uang hasil penjualannya ke kas negara. Ini dikutip oleh Al-Baghdadi tahun 1987. Pertanyaannya, ini terakhir nih. Adakah pemimpin di dunia saat ini seperti para khalifah pada masa lalu yang mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya tanpa kecuali? Ada nggak sekarang? Nah, ya jawab, ada nggak? Ada tidak? Tidak ada. Kecuali khalifah.
Nah, adakah pula negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis juga sosialis saat ini seperti sistem khilafah pada masa lalu yang mampu meratakan kesejahteraan kepada semua warganya tanpa seorang pun yang miskin? Ada nggak? Tidak ada. Amerika saja yang katanya negara paling kapitalis, negara superpower, itu banyak orang yang bagaimana? Yang miskin. Itu banyak itu di daerah-daerah, tidur gak punya rumah mereka itu, di pinggir-pinggir jalan, gelandang, banyak. Kenapa? Karena mereka tidak mengambil Islam. Mereka menolak ayat Allah. Itu yang Allah katakan, wa man arada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang menolak, tidak mau untuk kemudian mengambil peringatanku, mengambil Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, susah. Hanya dengan khilafah saja. Jadi masihkah kita ragu akan dengan sistem khilafah dan malah tetap percaya pada sistem kapitalis juga sosialisme, kapitalisme dan juga sosialisme yang nyata-nyata telah gagal menciptakan sekaligus meratakan kesejahteraan bagi umat manusia? Wallahu alam. Ya, wal iyazu billah. Jadi kita nggak boleh ragu dengan sistem khilafah, malah dibilang sistem yang kuno, banyak susah. Justru dengan sistem ini susah, berdarah-darah. Justru dengan sistem ini pertumpahan darah. Orang naik mobil di pinggir jalan aja bisa juga berdarah-darah. Gara-gara apa? Salah kebijakan. Misalnya bikin lampu merah di turunan, nyelonong, ya kan, misalnya. Belum lagi perang, belum lagi urusannya. Semua banyak hal dalam masalah sistem kapitalis sosialis ini gimana? Membuat manusia sengsara, ma'isyatan dongka, itu yang ada. Ya, makanya sistem khilafah saja. Nah, ini nggak boleh dimusuhi. Kalau belum paham, belajar, nyantri sini ya, nanti diajarin sama ustazah di sini. Ya, sama ustazah Nazira. Ntar diajarin. Berarti masuk madrasah dong ya. Masuk madrasah aja katanya. Ya biar paham. Halo, ya. Cukup? Ada yang mau tanyakan? Paham? Ya, alhamdulillah. Cukup ya? Ya. Cukup. Kalau tidak ada yang didiskusikan, ditanyakan, ya kita tutup dengan sama-sama kita membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo kita selawat ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah.